Association Rule Data Mining dari kelompok 4 yang beranggotakan Erin Prastiwi, Jovian Kaifi, Ragil Setiawan, Rini Dunova, Sailo Puza, dan juga Tiflan Fakri. Pembahasan data mining aturan asosiasi yang pertama, penerapan teknik data mining aturan asosiasi pada berbagai bidang. Yang kedua, algoritma yang digunakan pada teknik data mining aturan asosiasi. Yang ketiga, salah satu contoh perhitungan dari teknik data mining aturan asosiasi. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau AI. Data mining sering disebut juga knowledge discovery in database atau KDD. Data mining adalah proses untuk menemukan pola atau informasi penting dari kumpulan data yang besar. Dengan data mining, kita bisa mengungkap hal-hal tersembunyi dalam data yang bisa membantu pengambilan keputusan. Aturan asosiasi adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antara kombinasi item dalam suatu dataset. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam analisis pembelian di pasar swalayan, di mana sistem dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan informasi ini, pemilik swalayan bisa mengatur tata letak produk atau membuat strategi pemasaran seperti memberikan kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Teknik ini dikenal luas sebagai market basket analysis karena sering digunakan untuk menganalisis pola belanja pelanggan berdasarkan isi keranjang belanja mereka. Selain itu, analisis asosiasi juga menjadi dasar bagi banyak teknik data mining lainnya, terutama dalam tahap pencarian pola yang sering muncul atau frequent pattern mining, yang banyak dikembangkan oleh para peneliti agar lebih efisien. Secara umum, proses association rule mining terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama, menemukan frequent item sets. Item-item yang sering muncul bersama dalam data transaksi harus memenuhi batas minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, membentuk aturan asosiasi yang kuat. Dari frequent item sets yang ditemukan, sistem akan menghasilkan aturan asosiasi yang memenuhi ambang minimum support dan minimum confidence agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pembahasan pertama, penerapan teknik data mining aturan asosiasi pada berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang retail dan e-commerce. Aturan asosiasi banyak digunakan dalam market basket analysis untuk mengetahui pola pembelian pelanggan. Dengan menganalisis barang yang sering dibeli bersamaan, perusahaan dapat mengoptimalkan penempatan produk, memberikan rekomendasi barang, atau membuat strategi promosi seperti diskon untuk kombinasi produk tertentu. Misalnya, pelanggan yang membeli laptop cenderung membeli mouse dan tas laptop. Yang kedua, pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, aturan asosiasi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar penyakit, gejala, dan obat sering diberikan bersamaan. Contohnya, seorang pasien yang mengalami hipertensi mungkin lebih sering diresepkan obat tertentu bersamaan dengan obat pengontrol kolesterol. Teknik ini membantu dokter dalam menentukan pola perawatan yang paling efektif. Yang ketiga, pada bidang keuangan. Dalam dunia keuangan,
Data mining dengan aturan asosiasi digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti aktivitas pencucian uang atau penipuan kartu kredit. Bank juga dapat menganalisis kebiasaan transaksi pelanggan untuk menawarkan produk yang sesuai. Misalnya, nasabah dengan pola transaksi tertentu bisa ditawari pinjaman atau kartu kredit yang cocok. Yang keempat, pada bidang pendidikan. Dalam dunia akademik, analisis asosiasi dapat digunakan untuk memahami pola belajar mahasiswa. Misalnya, analisis dapat menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering mengakses materi tertentu cenderung mendapatkan nilai tinggi pada mata kuliah terkait. Hal ini membantu institusi pendidikan dalam merancang kurikulum yang lebih efektif. Bidang yang kelima, sistem rekomendasi. Banyak platform seperti Netflix, Spotify, atau marketplace online menggunakan aturan asosiasi untuk membuat rekomendasi. Jika pengguna sering menonton film bergenre action, sistem akan menyarankan film berupa berdasarkan pola pengguna lain dengan preferensi yang sama. Bidang yang keenam, industri telekomunikasi. Operator seluler menggunakan teknik asosiasi untuk menganalisis perilaku pelanggan seperti layanan yang sering digunakan bersamaan. Misalnya, pakai data dan layanan streaming. Dari data ini, perusahaan dapat merancang paket bundling atau promo yang menarik bagi pelanggan. Pembahasan yang kedua, algoritma yang digunakan pada teknik data mining, aturan asosiasi. Yang pertama, ada algoritma a priori. Adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan aturan asosiasi dengan cara mencari item set yang sering muncul dalam dataset. Algoritma ini bekerja dengan menentukan item set yang mencari kombinasi item yang lebih besar pada iterasi berikutnya. Prinsip utama dari a priori adalah bahwa semua subset dari frekuen item set pasti juga merupakan frekuen item set. Setelah menemukan frekuen item set, algoritma menghasilkan aturan asosiasi dengan menghitung confidence untuk tiap item set. Keuntungan dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Namun, pada dataset besar, algoritma ini bisa sangat lambat karena banyaknya kombinasi item set yang harus diperiksa. Alur algoritma a priori dapat dilihat pada layar berikut. Yang kedua, algoritma FP-Growth merupakan alternatif yang lebih efisien dibandingkan algoritma a priori dalam menemukan frekuen item set. FP-Growth mengatasi kelemahan a priori yang harus menghasilkan dan memeriksa banyak kandidat item set dengan cara menggunakan struktur data yang disebut FP3. FP3 menyimpan informasi tentang frekuensi item set dalam bentuk pohon yang lebih kompak, sehingga memungkinkan proses pencarian frekuen item set dilakukan lebih cepat dan efisien. Dengan metode ini, FP-Growth dapat menghindari eksplorasi kandidat yang tidak memenuhi kriteria yang seringkali memperlambat algoritma a priori. Proses kerja FP-Growth dimulai dengan membangun FP3 dari dataset yang ada. Kemudian, pohon ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subdataset yang lebih kecil. Pembagian ini mengurangi kompleksitas perhitungan, memungkinkan algoritma untuk bekerja lebih cepat meskipun pada dataset yang besar. Selain itu, FP-Growth membutuhkan lebih sedikit memori dibandingkan a priori, karena tidak memerlukan penyimpanan banyak kandidat item set. Meskipun demikian, FP-Growth
masih memiliki tantangan, terutama dalam hal pembangunan FP3 yang memerlukan memori tambahan. Namun, secara keseluruhan, FP Growth lebih unggul dalam efisiensi dan skalabilitas dibandingkan algoritma a priori. Contoh perhitungan dari teknik data mining aturan asosiasi dengan studi kasus yaitu data transaksi penjualan toko ISNA. Data transaksi penjualan pada toko ISNA diperoleh dari laporan penjualan atau database yang menyimpan histori transaksi penjualan, sehingga hanya beberapa sampel data yang diambil yaitu 10 transaksi di bulan April laporan penjualan detail. Dapat dilihat pada tabel di samping merupakan tabel data transaksi penjualan. Implementasi algoritma a priori dimulai dengan melakukan scan data penjualan berdasarkan tabel data transaksi penjualan. Setelah itu, dilakukan pembentukan pola kombinasi item set yang dimulai dari kombinasi 1 item atau C1, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi 2 item atau C2, dan seterusnya. Setiap kombinasi item set tersebut kemudian dihitung nilai supportnya dengan batas minimal support yang telah ditentukan adalah 29%. Dari data transaksi penjualan, dibentuk pola kombinasi item setnya dengan rumus sebagai berikut. Support dalam kurung A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi dikali 100%. Maka, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan kesimpulan bahwa dengan support minimal 29%, maka hanya 4 pola kombinasi item sets yang memenuhi support minimal, yaitu susu Frisian Flag Strauss 180 ml dengan support 50%, teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram dengan support 50%, G dengan support 80%, dan Ciptaden Kultup 120 gram dengan support 30%. Dari pola kombinasi 1 item set atau C1 yang memenuhi support minimal, maka dibentuk pola kombinasi 2 item set atau C2 dengan rumus sebagai berikut. Support dalam kurung A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi dikali 100%. Maka, hasilnya pada tabel berikut ini. Yang dapat disimpulkan bahwa dengan support minimal 29%, maka kombinasi 2 item set yang tidak memenuhi minimal support akan dihilangkan, sehingga yang didapat hanya 3 pola kombinasi item sets yang memenuhi support minimal, yaitu susu Frisian Flag Strauss 180 ml dan teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram dengan support 30%, susu Frisian Flag Strauss 180 ml dan G dengan support 50%, teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram dan G dengan support 50%. Kemudian, dari pola kombinasi 2 item set atau C2 yang memenuhi support minimal, dibentuk pola kombinasi 3 item set atau C3 dengan rumus sebagai berikut. Support dalam kurung A, B, C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C per total transaksi dikali 100%. Maka, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang dapat disimpulkan bahwa dengan support minimal 29%, maka kombinasi 3 item set yang memenuhi support minimal hanya 1 pola kombinasi item set. Dan pola kombinasi selanjutnya tidak bisa dibentuk karena pola kombinasi 3 item set hanya 1 item set. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, selanjutnya adalah menghitung confidence aturan asosiatif A, B, di mana minimal confidence adalah 45% dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Confidence sama dengan P dalam kurung B per A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A dikali 100. Pembentukan aturan asosiasi dibentuk dari pola kombinasi yang memenuhi support minimal dari tiap pola kombinasi. Berikut ini adalah aturan asosiasi yang dibentuk dari pola kombinasi 2 item set, yaitu yang pertama, jika susu Frisian Flag Strauss 180 ml terjual, maka teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual dengan confidence 60%. Yang kedua,
Jika susu Frisian Flex Straw 180 ml terjual, maka G terjual dengan confidence 100%. 3. Jika teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual, maka susu Frisian Flex Straw 180 ml terjual dengan confidence 60%. 4. Jika teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual, maka G terjual dengan confidence 100%. 5. Jika G terjual, maka susu Frisian Flex Straw 180 ml terjual dengan confidence 62,5%. 6. Jika G terjual, maka teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual dengan confidence 62,5%. Selanjutnya adalah pembentukan aturan asosiasi dari pola kombinasi 3 item sets seperti pada tabel berikut ini. Pertama, jika susu Frisian Flex Straw 180 ml dan teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual, maka G terjual dengan confidence 100%. Jika teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram dan G terjual, maka susu Frisian Flex Straw 180 ml terjual dengan confidence 60%. Jika G dan susu Frisian Flex Straw 180 ml terjual, maka teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram terjual dengan confidence 60%. Kesimpulan dari analisa algoritma a priori adalah susu Frisian Flex Straw 180 ml, teh celup renjak 50 x 25 x 2 gram dan G merupakan produk yang paling banyak dibeli konsumen dalam setiap transaksi penjualan, sehingga penempatan posisinya harus berdekatan. Kesimpulan dari pembahasan aturan asosiasi dalam data mining adalah bahwa teknik ini sangat berguna untuk menemukan pola tersembunyi dalam dataset besar, yang bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pemasaran, analisis perilaku konsumen, dan rekomendasi produk. Algoritma a priori dan FP Growth adalah dua metode utama yang digunakan untuk menemukan frekuen item set. Dengan FP Growth, menawarkan efisiensi lebih baik pada dataset besar karena menggunakan FP3. Pemilihan algoritma bergantung pada ukuran dan kompleksitas data. Namun, keduanya memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis dan memahami hubungan antar item. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata karena manusia tempatnya salah.